Ada yang jawab seperti itu? Ada? Saya, Pak. Wah, Mbak Husnul. Coba Mbak, coba difotokan, di-share coba. Di WA juga boleh, mana yang cepat. Saya mau lihat. Di WA saja ya, Pak. Ya, boleh, boleh. Kenapa income-nya 35, Mbak? Ini goodwill udah benar 16. Kenapa income dari investasinya 35 dari mana perhitungannya? Ini Pak, kan kemarin seingat saya ada pembagian income-nya itu 100 juta kalau tidak salah, karena ini 40%, jadi 40 juta. Nah, Ya. ada amortisasi itu Pak, yang 5 juta yang di atas, yang saya lingkari. Nah, itu menjadi pengurangnya net income yang dibagi itu Pak. Pengurangnya 5 juta? Iya Pak. Enggak, Amortisasi. kan amortisasinya ada persediaan, ada mesin, ada utang kan, Mbak? Ya enggak? Iya Pak. Ini loh, ini kan di soal itu disebut bahwa selisihnya itu terdiri jadi persediaan perjual tahun 2018. Berarti total selisih 2 juta dihilangkan ya. Selisih berapa ini? 5 kali 40%, 2 juta. 2 juta dihapus, mengurangi mengurangi amortisasinya 2 juta. Kemudian yang mesin
Mesin itu berapa mesin? 4 juta, Pak. 4 juta, ya toh? Iya, Pak. 4 juta mesin karena kan, tapi mesin itu over value apa under value? Over, Pak. Under value ya. Yang mesin kan over ya. Iya, Pak. Ya, Over, Pak. kalau over berarti menambah income, nggak mengurangi income. Jadi kan 4 juta, tadi kan minus 2 juta, ditambah 4 juta, terus yang utang bank itu kan apa? Under itu perlakuannya sama dengan over value asset, ya. Berapa kalau yang utang ininya, amortisasinya? 3 juta, Pak. Berapa? 3 juta. 3 juta ya. Nah, jadi kan bagian labanya berapa tadi? 40 ya? Iya, Pak. 40 dikurangi 2 juta, ditambah 4 juta, ditambah 3 juta. Berarti berapa? 40 kurangi 2, tambah 7. Berarti ditambah 5, 45 juta berarti anunya. Income from investinya ya. Ya. Paham enggak? Jadi angka yang 5 juta tadi itu, Pak, yang misalkan dibuat tabel itu berarti kalau angkanya positif tetap menambah income-nya ya, Pak, walaupun itu amortisasi, tidak mengurangi net income-nya. Kalau tadi ya perlakuannya, kalau yang under value asset itu sama dengan over value asset itu kan selisihnya positif kan, di selisihnya kan positif. Jadi kalau amortisasi dia mengurangi income, paham ya? Kalau yang over value asset dengan under value utang itu selisihnya kan negatif. Dia amortisasinya menambah income, kebalikan gitu loh. Paham enggak? Jadi kalau selisihnya positif, itu nanti amortisasinya negatif, mengurangi income. Kalau selisihnya negatif, over value asset mau sama under value utang, itu justru amortisasinya menambah income. Jadi amortisasinya itu kan proses mengenalkan selisih kan? Ya enggak? Kalau selisihnya positif, cara mengenalkan kan dikurang terus. Minus, 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 minus ya. Kalau selisihnya negatif, seperti over value asset dan under value, berarti amortisasinya kan plus, plus, plus supaya akhirnya nol gitu. Paham enggak? Halo? Jadi laba yang 40 juta itu bagian dari investasi yang haknya investor, haknya yang mengakuisisi 40 juta, dikurang amortisasi persediaan 2 juta, ditambah alokasi amortisasi mesin 4 juta, ditambah lagi amortisasi utang 3 juta. Berarti bagian income-nya bukan 40 tapi menjadi berapa? Menjadi berapa? 4, 5. Ya. Paham enggak? Sampai di sini. Paham, Pak. Ya. Paham, Yang Pak. lain gimana? Ada pertanyaan? Nah, saldo nilai investasi akhir berarti kan awalnya berapa kosnya? 430. 30. Ya. Terus sama income ditambah apa dikurang? Income from investee. Tambah
45 juta. Terus dikurang apa? Dividen, Pak. Dividennya berapa tadi? 16, Pak. 16 juta. 11, Pak. Nah, 16 ya. Jadi 430 ditambah 40, ditambah 45 dikurangi 16. Saldo akhirnya itu berapa berarti? 459. Berapa? 459. 459 ya. Iya, Pak. Ya itu. Jadi diingat-ingat bandingannya itu dengan kalau diketahui stockholders equity ya stockholders equity gitu loh. Kecuali kalau kita dilihatkan sama neracanya. Nah, ini yang dilihatkan cuma perbedaan saldo nilai buku dengan nilai wajar, jangan kamu ambil sebagai aset gitu ya. Ini yang keliru terbesar. Tapi ini awal ya, artinya untuk latihan nggak apa-apa sih. Baik, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Amortisasi itu dilakukan nggak harus nunggu aset terjual kan, Pak? Kalau misalnya dalam 1 tahun itu aset itu benar-benar nggak terjual sama sekali, itu nanti tetap diamortisasi atau tidak, Pak? Misalnya terkait dengan persediaan, Pak. Ya kalau aset tetap itu kan nggak harus terjual, pokoknya masa manfaatnya berapa tahun itu. Kalau yang persediaan itu harus terjual. Ya. Berarti kalau tidak terjual nanti ya tetap bagaimana, Pak? diamortisasi, tetap dikurangkan gitu loh. Oh, berarti Kan meskipun tidak terjual dipakai. Oh, gitu. Dipakai itu kan mengurangi nilai manfaatnya. Aset dipakai itu berarti dia dioperasionalkan, berarti dia terkurangi anunya menjadi beban, makanya ada depresiasi itu. Itu konsepnya sama dengan amortisasi. Tetap dikurangkan. Oh, gitu. Jadi yang terjual hanya persediaan gitu paling. Sama piutang ya. Tapi kalau aset tetap ya terjual, kalau nggak terjual ya tetap diamortisasi. Siap, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya. Silakan yang lain. Baik, kita lanjut dulu ya.
Banyak videonya nggak aktif nih, pada ngapa ini ya? Muhammad siapa nih? 16. Noval, Salmanisa, LD. Tolong videonya dulu. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita masuk ke pengenalan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang kita bahas nanti manfaat dan keterbatasan laporan konsolidasi, perlunya memasukkan identitas anak, aplikasi dalam perusahaan, aplikasi konsep konsolidasi dalam perusahaan induk dan anak, mencatat nilai wajar identitas anak pada tanggal perolehan, dan memahami konsep kepentingan non-pengendali. Menyajikan laporan keuangan konsolidasi setelah perolehan, kemudian amortisasi ekses, aplikasi konsep yang mendasari penyusunan laba rugi konsolidasi, dan pushdown accounting. Sekarang manfaat dan keterbatasan. Jadi kombinasi bisnis untuk kepentingan pengendalian itu yang dikatakan lebih dari 50% gitu ya. Jadi seorang investor itu mengakuisisi perusahaan lain dalam rangka untuk mendapatkan pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi itu. Jadi kombinasi bisnis tadi terjadi saat tambahan investasi anak secara mudah diperoleh dengan tambahan investasi. Jadi berapa persen perolehannya kemudian ditambah sampai dia lebih dari 50% untuk mendapatkan pengendalian. Manfaat utama laporan keuangan konsolidasi terutama bagi pemilik pasti ya, dan kreditor entitas induk. Jadi yang memberikan utang pada induknya. Supaya mereka yang punya piutang itu paham bahwa oh ternyata saya punya debitur yang punya kendali atas perusahaan lain gitu. Dan bukan menjadi perhatian utama bagi non pengendali. Ya pasti kalau non pengendali dia nggak penting lah itu laporan konsolidasi, karena itu adalah punyanya induk yang penting. Nah, untuk manfaat dari pemilik dan kreditor karena adanya penyajian laporan identitas anak yang terpisah. Jadi laporan anak yang terpisah itu bisa kita lihat untuk pengambilan keputusan. Oh, bagaimana investasi saya di perusahaan anak gitu. Anaknya ternyata maju, oh bagus. Berarti nanti kita akan dapat dividen. Nah, harapannya seperti itu. Nah, laporan konsolidasi itu menurut PASK 65 dinyatakan sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang dalamnya terdapat aset, liabilities, ekuitas, penghasilan, beban, arus kas, investasi induk dan anak dijadikan sebagai satu entitas unit tunggal gitu ya. Jadi seolah-olah satu perusahaan, padahal itu dua perusahaan yang terpisah. Dua perusahaan yang saling berjalan sendiri-sendiri. Tapi sepertinya dibuatkan satu laporan keuangan gabungan gitu ya. Jadi seolah-olah satu, padahal itu dua. Beda dengan yang kemarin yang sebelum TS itu. Kita kemarin kan juga menggabungkan, tapi itu sebenarnya itu satu perusahaan. Cuma ada cabang sama pusat. Nah, kalau di sini induk sama anak, tapi dua-duanya itu jalan terpisah.
perusahaannya sendiri-sendiri gitu kan. Cuma induk punya kendali terhadap perusahaan anak. Entitas anak, subsidiaries, artinya entitas yang diakuisisi ya. Suatu perusahaan yang menjadi entitas anak pada saat ada perusahaan lain yang memiliki pengendalian atas saham biasa dengan hak suara yang beredar. Jadi dia punya perusahaan lain yang memiliki kendali terhadap perusahaan yang diakuisisi itu, entitas itu. Jadi walaupun diakuisisi 100%, tapi entitas ini tetap berjalan sebagai badan hukum yang terpisah. Tidak ditutup, jadi tetap jalan perusahaan yang diakuisisi ini, walaupun akuisisinya semuanya. Gitu. Jadi laporan keuangannya juga terpisah sendiri. Namanya juga masih jalan kan. Nah, di PSAK 65 dijelaskan bahwa entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain. Jadi pengendaliannya oleh perusahaan lain. Kalau entitas induk itu berarti yang mengendalikan satu atau lebih entitas. Kemudian entitas investasi adalah entitas yang memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan jasa manajemen investasi. Ya, ini beda lagi. Dia dapat dana dari satu atau lebih dari investor untuk tujuan manajemen investasi aja. Jadi tujuannya untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan modal, penghasilan investasi atau keduanya. Jadi dia berkomitmen terhadap investornya bahwa dia semata-mata menjalankan bisnis dengan mengharapkan tadi imbal hasil dari kenaikan modal atau dari penghasilan investasi atau kedua-duanya. Dan mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar. Ini entitas investasi. Kemudian di PSAK 65 disebut di situ entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak menyajikan laporan konsolidasi jika entitas investasi disarankan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai PSAK 55. Jadi ini kalau 65 ya. Tapi kalau di kita nanti tetap diwajibkan induk itu harus bikin laporan konsolidasi. Entitas anak dikonsolidasikan tak perlu jika ada hal-hal ini tidak diberikan laba milik entitas, bentuknya joint venture, akuisisi kelompok aset, grup aset yang tak berhubungan dengan bisnis, jadi hanya akuisisi asetnya saja, kombinasi antara entitas dalam pengendalian bersama. Nah, jadi pengendalian tidak pengendalian total, tapi pengendalian bersama. Kombinasi entitas non-laba dan akuisisi perusahaan untuk mendapatkan laba dengan entitas non-laba. Ini dikecualikan untuk tidak dikonsolidasikan. Ini teoritis saja. Nah, ini kebijakan ya di Amerika ini ada bursa efeknya itu tentang hal-hal yang diatur di perusahaan sana di Amerika sana. Akhir tahun fiskal pakai akhir tahun fiskal induk atau jika beda maka dapat akhir tahunnya 3 bulan dari akhir tahun investasi induk. Jadi intinya tetap sebagai ininya adalah entitas induk tahun fiskalnya ya. Kemudian posisi laporan keuangan pada tanggal perolehan, laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal perolehan. Ini mulai masuk ke perhitungan. Perhatikan ya. Ini sebagai langkah tahapan awal
sebelum nanti yang di chapter berikutnya lebih detail lagi. Jadi kalian harus pahami mulai dari ini yang perhitungan ini. Nah, ini contoh ya, jika terjadi acquisition cost sama dengan fair value dan book value. Ini misal ini, misalnya ada kasus cost investasi sama dengan fair value-nya, sama dengan book value-nya. Nah, di sini kan disebut ini. Nah, kalau di sini disebut Sons balance sheet, baru kita boleh ambil dari sini net asetnya. Karena disebut ini adalah neracanya, jangan perbedaan bandingan antara nilai wajar dengan book value ya. Nah, kalau balance sheet ini berarti sudah jelas net asetnya bisa diambil dari total aset dikurangi liabilities ya. Ini net asetnya berapa? 80, Pak. 80. Kan sama saja kan antara kita menghitung total aset dikurangi hutang dengan stockholders equity. Sama toh? Net aset kalau ngitung total aset 130 dikurangi dengan liabilities-nya 50 kan 80, sama dengan capital stock ditambah retained earning ya. Makanya kalau diketahui capital stock dan retained earning, ambillah itu gitu, daripada pusing-pusing ngitung total aset dikurangi liabilities. Nah, kalaupun mau ngecek ya boleh saja, sama saja toh gitu ya. P ini memperoleh nilai memperoleh 100% saham biasa SON sebesar 80. Jadi cost investasinya berapa? 80. 80. Berarti sama antara cost investasi atau acquisition cost, fair value maupun book value ya. Semuanya sama. Berapa? 80. Nah, cost di sini 80 dikurangi 100% book value 80. Maka selisihnya berapa? Tidak ada, Pak. 0. Nah, ini ada keterangan apa nih? Untuk konsolidasi, lakukan pengeliminasian akun investasi POP dan akun modal saham dan laba ditahan SON. Jadi ini antara akun investasi dengan capital stock dan retained earning dari anak perusahaan ini adalah akun yang resiprokal. Namanya resiprokal itu apa? Timbal balik gitu loh. Harus sama. Artinya harus dieliminasi. Ya. Jadi kalau konsep kemarin 1 TS yang dieliminasi apa itu? Yang resiprokal apa? Brand sama home office. Sama itu antara brand sama home office itu harus dieliminasi. Ini konsepnya seperti itu. Jadi ada akun resiprokal yang harus dieliminasi. Jadi investasi dibandingkan dengan akun modal saham dan laba ditahan. Jika ini kondisinya sama, berarti langsung aja di cross. Artinya langsung kalau cost itu saldo normalnya apa? Cost investasi? Debit. Debit kan? Kalau stockholder equity saldo normalnya apa? Pak. Apa? Kredit, Pak. Kredit kan. Berarti tinggal kalau dieliminasi ya dibalik. Investasi di kredit, capital stock di debit supaya 0. Dua akun ini. Itu konsep awal konsolidasi menggabungkan eliminasi dulu. 2 akun resiprokal ini. Nah, di sini kan kelihatan ya. Investasi in SON atau investment in SON 80 itu sama dengan
net asset dari atau stockholders equity dari entitasnya, entitas anaknya. Maka dua ini adalah harus dieliminasi, dihilangkan ya. Karena ini berkebalikan. Jurnalnya ya ini, mendebet stockholders equity dan mengkredit investasi pada Son. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan loh ya, jangan malu-malu. Berikutnya nilai wajar pada tanggal perolehan. Cost, fair value, dan book value. Nilai perolehan nilai wajar aset bersih teridentifikasi dan nilai buku bisa saja berbeda. Nah, jadi antara cost investasi tadi belum tentu sama dengan nilai bukunya. Makanya akan timbul selisih. Nah, selisih ini harus dialokasikan pada perbedaan antara nilai buku dan tentukan goodwill bila ada nanti. Ingat, bila book value sama dengan fair value dan cost-nya lebih besar dari book value, maka akan timbul goodwill ya. Tapi kalau cost-nya kurang dari book value, akan timbul apa? Kita beli murah? Bargain purchase, Pak. Bargain. Ini dengan syarat book value sama dengan fair value ya. Nah, sekarang beda semua. Book value beda dengan fair value, beda dengan cost. Perbedaan antara nilai buku bersih, nilai aset bersih, nilai buku aset bersih, book value, dan nilai wajar aset bersih teridentifikasi fair value dibebankan dalam aset dan liabilitas tertentu. Misalnya under value atau fair value inventories, plan aset, kemudian unrecorded asset atau paten, atau liabilities, existing contingencies. Perbedaan antara fair value dengan cost, jadi cost investasi dengan fair value berbeda, maka akan timbul goodwill atau bargain on purchases, tergantung kasusnya. Kalau costnya lebih mahal berarti akan timbul apa? Goodwill. Goodwill. Kalau lebih murah costnya akan timbul gain on bargain ya. Di sini ada skema seperti ini. Atas cost, kemudian bandingkan dengan fair value. Kalau lebih mahal cost, berarti timbul goodwill. Cost, fair value bandingkan dengan book value. Jika lebih besar fair value, akan diidentifikasikan pada net asset. Aset-aset yang teridentifikasi ya. Nah, ini ada contoh book value sama dengan fair value, tetapi cost sama dengan fair value. Book value tidak sama dengan fair value, tapi cost investasi sama dengan fair value. Berarti ini tidak akan timbul apa? Kalau cost sama dengan fair value. Apa? Tidak akan timbul dua hal nih. Apa? Apa? Goodwill sama bargain. Jadi nggak akan ada goodwill atau bargain on bargain karena cost investasi sama dengan fair value, walaupun book value tidak sama dengan fair value. Ini contohnya ya. P memperoleh 100% kepentingan Stone dengan harga 310. Cost investasi berapa? Berapa? 310. 310. Kemudian net asset book value berapa? $245. 245. Kemudian fair value-nya, net asset fair value? 310, Pak. Berapa? 310.
310 kan di sini disebut nih, cost sama dengan fair value. Nggak usah dihitung, udah pasti. Sama dengan ini, 310 ya. Maka kita lihat, book value 100 plus 145. Stakeholders, ngitungnya dari stakeholders equity 245. Atau total aset dikurangi, liabilities juga sama. 320 dikurangi 75, ketemu 245 juga. Fair value 385 dikurangi 75, 310, cost sama dengan fair value, maka tidak akan terjadi goodwill. Cost bandingkan dengan book value. 310 bandingkan dengan 245, maka terjadi ekses. Ekses dari 65 ini harus dialokasikan pada apa aja nih? 65 selisihnya di mana aja nih? Pada apa? Inventory sama Inventory Sama plan. sama plan ya. Inventory under value berapa? 25. Under apa over? Under apa over nih? Under, Pak. Under value 25. Plan aset? Under value 40. 40, Under Pak. value? 40. Under value? Berapa? 40. 40, Pak. 40. Jadi pas 65 kan? 25 sama 65. Karena under value maka selisihnya positif, sama-sama 65, sama-sama 25 tambah 40, 65 ya. Jadi nggak ada selisih negatif ini. Inventory 25, 1 tahun, karena dijual tahun yang bersangkutan. Plan aset 10 tahun, 40 ya. Nah, jurnal eliminasinya tidak hanya 2 akun tadi, cost investasi di kredit pada stockholders, karena ada selisih. Ya, selisihnya inilah di jurnal diselisihkan, di sisanya ya. Inventory 25 tambah plan. Jadi variasinya ini tambah ini ya, jurnal ini ya, inventory dan plan. Karena ada selisih antara cost dengan book value-nya. Jurnalnya akan menambah selisih. Paham? Halo? Silakan tanya. Pak, izin bertanya, saya masih kurang paham, Pak. Yang kemana? Asetnya itu tidak usah di jurnal ya, Pak? Asetnya selisihnya aja di jurnalnya ini. Oh, Inventory sama plan. Yang mana? yang kalau misalnya udah sesuai, itu yang sebelumnya nggak usah di jurnal semua ya, Pak? Artinya tinggal equity-nya aja. Ini kan proses Mbak, penyesuaian untuk konsolidasi. Kalau yang lain dijumlahkan saja. Ya. Kan yang lain kas, misalnya kas induk tambah anak total nanti konsolidasinya berapa. Jumlah aja. Kalau ini yang perlu penyesuaian aja. Ya. Yang sudah sesuai nanti biarkan aja, nanti akan dijumlah, Mbak. Ini kan yang terjadi selisih saja. Oh ya, terima kasih. Ini proses penyesuaian untuk menggabungkan itu ya. Jadi di konsolidasi itu ada jurnal eliminasi. Eliminasi ini adalah eliminasi atau menghilangkan akun-akun yang bertimbal balik atau berhubungan sesaling inilah, berkebalikan lah. Investasi pada S, pada stockholders equity anak, itu adalah 2 akun yang resiprokal, maka harus dihilangkan untuk digabung saat penggabungan. Kalau yang lain nanti nggak ada masalah, tetap dijumlah nanti.
yang lain. A plus B, kas A, kas induk ditambah kas anak, temu jumlahnya berapa. Kalau nanti ada piutangnya, nggak ada selisih, maka tinggal piutang induk ditambah piutang anak, jumlah berapa. Itu nanti saat menyusun laporan konsolidasi ini bicara penyesuaiannya dulu, Mbak. Penyesuaiannya itu eliminasi. Pertama adalah eliminasi hal yang bertimbal balik. Ada lagi? Silakan. Data ke belakang dulu ya. Oke, bisa dilanjut atau ada yang mau tanya? Belum ada? Jangan malu-malu ya. Belum, Ini Pak. awal sekali untuk melangkah di konsolidasi ya. Kalau kalian nanti nggak paham, berat nanti di UAS nanti. Karena soal paling besar adalah di konsolidasi. Mungkin bisa 60%. Jadi kalian harus kuasai ini konsolidasi ini untuk mendapatkan minimal 60%. Kalau nanti ditambah kombinasi bisnis yang gampang, itu bonus lah untuk bisa mendapat A ya. Jadi kalau ini dipegang aja udah minimal aman. Silakan terus lanjut ya. Nah sekarang ada beda lagi. Book value beda dengan fair value. Cost beda dengan fair value. Cost beda dengan fair value. Maka akan timbul apa nih? Kemungkinannya akan timbul apa? Cost, goodwill ya. Atau kalau cost-nya lebih kecil akan timbul apa? Diskon atau gain. Nah ini book value-nya sudah ditulis di sini. Ini ditambah ini atau ini kurangi ini sama 440. Fair value-nya 580 kurangi 85, 495. Dan cost min fair value, cost-nya 530 dikurangi 495. 35 goodwill-nya. Nah, untuk selisihnya kita bandingkan antara cost dengan book value ya. Cost-nya 530 dikurangi book value 100%-nya 440, maka eksesnya adalah 90. 90 ini diidentifikasikan pada apa saja? Plan aset sama liabilities. Apa? Plan aset sama liabilities. Ah,
Plan aset berapa selisihnya? 60, Pak. 60. Terus liabilities-nya? 5. Liabilities-nya berapa? 5. 5. Nah, 5 positif apa negatif ini? Negatif, Pak. Negatif, karena ini under value liabilities sama dengan over value asset. Jadi 60 kurang 5. 5 kan? Selisihnya apa? Untuk ketemu 90. Goodwill, Pak. Goodwill ya, gitu ya. Nah, nanti jurnal eliminasinya coba. Apa ya jurnal eliminasinya? Coba, siapa tahu? Debit apa, kredit apa? Debitnya capital stock, Pak. Terus retained earning, plan sama goodwill-nya, Pak. Apa itu? Debit apa kredit? Debit, Pak. Kreditnya liabilities sama investment in semi, Pak. Ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita alokasikan perbedaannya ya. Plannya 60 positif karena under value. Liabilities-nya minus karena under value liabilities. Selisihnya ke 35 atau goodwill. Maka jurnalnya capital stock, debit, retained earning debit, plan aset 60, goodwill 35 pada liabilities dan investment in semi. Nah, sini sampai sini ada yang bertanya? Halo? Gimana? Dari jurnal ini, kenapa muncul angka ini? Ini jurnal untuk mengeliminasi ya, jadi untuk menghilangkan akun investment ini yang berkebalikan dengan stock, capital stock dan retained earning. Harusnya ini dengan ini aja, tapi karena ada selisih, maka selisihnya harus ditambahkan untuk bisa klop ya. Selisih antara book value dengan cost investasinya tadi. Halo, silakan. Lanjut dulu. Nah, ini book value tidak sama dengan fair value dan cost tidak sama dengan fair value. Sama seperti tadi ya. Cost investasinya berapa ini? Berapa? 185, Pak. 185. Kemudian net asset book value berapa? 100. Berapa? 180, Pak. 180. Oh ya. Terus net asset fair value? 200. 200? 10, Pak. 10. Nah, ini ada selisih fair value dan book value. Selisihnya apa ini? Inventory sama plan. Bargain purchase. Nah, bargain purchase karena cost-nya lebih apa? Kecil, Pak. Lebih kecil dibanding fair value-nya. Value 75 tambah 105, 180, fair value 250 kurang 40, 210. Cost-nya minus fair value adalah min 25 atau
gain on bergain. Selisih antara cost dengan book value-nya akan selisih 5. Nah, 5. Kemudian ada gain on bergain. Makanya kan 5 ya, kita lihat di sini. Inventory ada selisih 10. Under value. Plan selisih under value 20. 30 dikurangi gain on bergain 25, maka akan ketemu total selisihnya 5. Jurnalnya sama aja kan? Karena investasinya lebih murah, maka investasi ini untuk mencatat ininya ya, untuk mencatat investasinya, bukan eliminasi ya ini. Investasi gain on purchase pada cash 185 ya. Bukan eliminasi ya, ini bukan jurnal eliminasi, ini jurnal untuk mencatat investasi. Biasa yang di awal dulu. Jangan terketah ya. Nah, jurnal eliminasinya tetap menampilkan eksesnya tadi, yang 30 tetap ditampilkan juga gitu ya. Cuma di sini ini terdiri 2 jurnal, tapi sebenarnya bisa dijadikan 1 ini. Kalau yang di awal-awal tadi selisihnya langsung dicatat di sini kan. Nah, tapi ini diwakili oleh unamortisasi excess atau excess yang belum diamortisasi, selisih yang belum diamortisasi di jumlah 30. Kemudian ada jurnal terusannya untuk mengurai yang 30 ini, inventory pada plan pada unamortisasi 30. Sebenarnya ini jurnal ini bisa digabung. 10 di sini masuk di sini, plan ini langsung diurai. Nggak ada unamortisasi tapi langsung inventory pada plan inventory 10, plan 20. Jadi kreditnya 210. Jadi nggak ada unamortisasi, tapi untuk memudahkan selisih ininya diwakili oleh unamortisasi 30 ini. Paham ya? Ini hanya masalah teknis jurnal aja, tapi intinya sama. Yang gain tadi masuk di income ya, jadi nggak usah dipedulikan. Beda dengan goodwill. Kalau goodwill itu intinya artinya menambah selisih juga kan, artinya itu bagian dari selisih. Tapi kalau gain itu masuk pendapatan, jadi income induk ya, jadi nggak usah diperhatikan, tidak masuk di jurnal eliminasi. Nah, di sini jurnalnya seperti ini. Inventory kan harusnya dicatat dalam fair value ya, maka ditambahkan selisihnya. Plan juga gitu, kemudian investasi harus dikredit, harus dihilangkan. Nah, ini diwakili oleh amortisasi. Jadi ada jurnal A untuk khusus mewakili 2 jurnal ini, 2 selisih ini. Jadi A adalah ini eliminasi dari stockholders equity. Jadi stockholders equity anak ini harus hilang di akhir. Di akhir hanya muncul stockholders equity-nya siapa ini? 200 sama 370. Siapa Indo, Pak. Punya induk. Jadi di konsolidasi ini yang stockholders equity hanya stockholders equity induk. Dengan catatan akuisisi 100% ya. Jadi semua diakuisisi. Jadi hanya muncul stockholders equity. Nanti kalau nggak 100% itu kita bahas setelah ini. Jadi ada non pengendali atau yang punya pemilikan minoritas. Tapi karena ini dikendalikan 100%, diambil alih 100%, atau diakuisisi 100%, maka stockholders equity-nya hanya menampilkan stockholders equity dari induk.
Yang lain dijumlahkan saja ya. Jadi kayak seperti kas, ini kan tidak ada perbedaan dengan fair value, maka jumlah saja. Receivable juga gitu. Nah, yang ada perbedaan dengan fair value, maka harus eliminasi, harus ditampilkan ininya, asetnya ya, selisihnya tadi ya. Sesuai dengan tadi konsolidasi ini nilai-nilainya adalah nilai fair value, bukan book value lagi. Nah, kemudian yang reciprocal account harus dihilangkan, 0 investasi pada itu. Lawannya adalah stockholders equity ditambahkan selisihnya. Sampai di sini ada yang bingung ini dari kertas kerja ini. Jadi kita sudah melangkah di kertas kerja konsolidasi ya. Konsolidasi itu adalah gabungan. Jadi dua perusahaan gabung jadi satu. Nama yang gabung berarti tinggal jumlah, ya kan? Nah, namun ada penyesuaian yang tidak hanya jumlah. Seperti yang ini, aset-aset ini, karena ada beda dengan fair value, maka harus ditambahkan selisihnya. Terus kemudian investasi ini adalah akun yang resiprokal, harus dieliminasi, dihilangkan dengan akun stockholders equity-nya anak. Ya. Yang lain tinggal dijumlahkan, seperti liabilities ini kan jumlah 270 tambah 40, 310. Ya kan? Oke, sampai di sini ada yang bertanya, jangan sampai bingung. Ini adalah awal dari perjuangan Anda di UAS. Pak, izin bertanya. Ya. Waktu pertemuan sebelumnya kan kalau ada goodwill di perusahaan yang diambil itu kan nggak dimasukin. Nah, di sini juga berlaku nggak peraturan kayak gitu, Pak? Oh, berlaku. Nggak ada ini. di sini murni sorry Mbak, paten yang ada ya. Biasanya paten, Mbak. Kalau goodwill, jadi kalau ada goodwill tidak akan pernah terjadi itu. Dalam soal yang saya dalam bertahun-tahun itu nggak akan ada soal yang ada goodwill-nya. Paling paten, Mbak. Jadi jangan tanya jika ada goodwill di situ ya, karena nggak akan ada soal seperti itu. Kalaupun ada itu paten biasanya masuk, ya. Jadi nggak akan ada soal yang ada entitas anaknya goodwill-nya muncul, itu nggak ada. Selama ini paling paten yang ada, itu masukkan. Oke, ada lagi? Pertanyaan yang di luar itu? Alurnya harus dipahami ya. Alur ini ya, menjumlahkan akun. Namanya konsolidasi itu menggabungkan dua perusahaan. Nama yang gabung kan tinggal jumlah. Yang masalah ini adalah ada akun-akun yang berkebalikan, itu yang harus dihilangkan. Dan ada selisihnya. Selisihnya itu yang harus ditambahkan. Itu awal dari alur ini. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, di sini ada kepentingan non pengendali. Berarti akuisisinya tidak berapa persen? Tidak 100%, Pak. Tidak 100%. Jadi ada sisihkan pemilik minoritas. Katakanlah 90%, 80%, 75%. Yang penting di atas berapa? 50, Pak. 50%. Di atas 50. Namanya syarat pengendalian adalah di atas 50% ya. Jadi NCI itu adalah entitas induk memiliki kepentingan pada entitas anak kurang dari 100%. NCI ini merepresentasikan atau mewakili pemegang saham minoritas. Bagian dari ekuitas saham juga, pemegang saham juga dia, tapi minor.
diukur dengan nilai wajar juga. Jadi kalau ada selisih maka akan ditambahkan NCI-nya akan menjadi nilai wajar, bukan cost. Ini contoh ya, entitas induk membayar 40.000 untuk mendapatkan kepentingan 85%. Nah, kalau di konsolidasi ini ngitungnya untuk menjadi 100% tinggal 40 ini, 40.000 cost-nya itu dibagi dengan kepentingannya 85%. Maka akan ketemu 47.059. Kenapa dibagi 85%? Supaya nanti jika disandingkan dengan book value-nya, kan book value-nya kan 100%. Nah, karena ini punyanya hanya 85%, maka untuk menyejajarkan atau menselisihkan dengan book value yang 100%, maka ini harus dibagi dengan proporsi kepemilikannya untuk ketemu 100%-nya gitu ya. Jadi kalau 40.000 itu 85%, kalau 100%-nya berapa? Ya 40 dibagi 85%. Ketemulah 47.059. Ini adalah total kepemilikan nilai wajar ya, nilai wajar dari akun entitas anaknya. Jadi bagian minornya berapa? Ya 100% dikurangi 85% atau 15%. 15% dari total nilai wajar 47.059 adalah 7.059. Jadi NCI-nya adalah 7.059 atau kepentingan non pengendali. Ini contoh ya. POP memperoleh 90% kepentingan SON dengan harga 90. Jadi cost investasinya berapa ini? Halo? 90, Pak. 90. Dibandingkan. Nah, 90 itu 90%. Berarti 100%-nya berapa? 100. 100. Baru kita bandingkan dengan net asset book value-nya atau stockholders equity-nya. Karena ini di sini ketahuinya hanya stockholders equity, saham ditambah laba ditahan, maka bandingannya dengan stockholders equity 60 ditambah 20, maka 80 bandingkan dengan 100, maka ada selisih berapa? 20. Selisih berapa? 20, Pak. Nah, 20 ini karena di sini nggak disebut identifiable aset yang bisa ini ya, yang selisih nilai wajar dengan cost, maka anggap saja nilai buku aset dan liabilities-nya itu, oh ini di sini disebut ya, nilai buku aset dan liabilities sama dengan nilai wajar. Berarti selisihnya semuanya masuk ke apa? Goodwill. Masuk ke mana? Ke? Goodwill. Goodwill, Pak. Ke goodwill, karena nggak ada selisih dengan nilai wajar di aset dan liabilities-nya ya. Maka eliminasinya biasa. Apa debitnya? Jurnal eliminasi. Capital stock, Mm-hmm. retained earning, Ya. debit, Nah, ada investment. nilainya Ya. berapa? Jangan nyebut akunnya aja ya. Berapa? Capital stock? 60. 60. Terus? Retained earning-nya 20. Terus? Goodwill-nya 20. Nah, terus? Totalnya berapa itu debitnya? 100. Nah, 100. Terus kreditnya apa? Investment dan Nah. non-controlling interest. Nah, investment in S 90, terus bawahnya lagi non-control interest atau kepentingan non pengendali. Berapa nilainya?
10. 10, karena kan 10% dari 100 ya. Nih, sampai di sini bisa berbeda dengan yang tadi ya. Di sini kan tidak 100%, jadi tidak dieliminasinya tidak hanya pada investasi inson ya, karena ada kepentingan non pengendali, ada non controlling interest. Ini nanti perkiraan ini masuk di neraca ya, di bagian stockholders equity. Silakan kalau ada yang bertanya. Ayo. Sudah paham semua? Ayo. Nah, terus masuk ke ininya, di worksheet-nya ya. Worksheet-nya kan biasa, ini ada akun Indo, terus kemudian 90% son, terus kemudian balance sheet total. Nah, semua kan dijumlah ini, cash jumlah, current asset jumlah, plan asset jumlah, kumulasi jumlah, investasi. Nah, investasi ini yang dieliminasi. Akan muncul goodwill kan. Pada sisi liabilities atau sisi kreditnya, liabilities dijumlah, semua karena ini hanya tidak ada beda dengan fair value, tinggal jumlah. Stakeholders equity hanya muncul induknya, anaknya tidak muncul. Ya, anaknya dieliminasi, nah akan muncul non controlling interest karena ada kepentingan non pengendali. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan ya. Ini dasar sekali ya, jadi jangan kelewat. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang sudah berjalan ini. Setelah akuisisi, bagaimana kondisi setelah tanggal perolehan gitu ya. Misalnya setahun setelah tanggal perolehan. Pasti nilai cost investasinya kalau metode equity itu akan berubah. Karena cost investasi akan dipengaruhi apa? Setelah berjalannya operasional perusahaan, setelah gabung itu, setelah akuisisi. Nilai investasi akan berubah karena apa? Laba sama dividen, Pak. Ya, laba menambah, dividen mengurangi kan. Dan pasti nilainya akan berubah. Di akhir nanti tidak seperti misalnya tadi 90 ya, tidak 90, pasti akan berubah. Ya. Laporan posisi keuangan setelah tanggal perolehan. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pertama, dalam menyusun konsolidasi ini, langkah-langkah pertama adalah eliminasi dulu akun investasi di entitas anak, ya kan? Eliminasi akun investasi, kemudian eliminasi akun ekuitas entitas anak. Karena ini dua akun yang berkebalikan atau resiprokal. Kemudian menyesuaikan akun aset dan liabilities atas semua saldo ke ekses yang belum diamortisasi. Jadi akun aset dan liabilities harus disesuaikan ya. Berapa nilai amortisasi yang akan masuk di laporan konsolidasi gitu ya. Mencatat goodwill jika ada dan non control interest jika ada. Ini adalah jurnal eliminasi semua ini di tahapan ini. Nah, setelah 1 tahun ternyata ada kondisi ini.
cash-nya berubah menjadi 54 sama 30, ada muncul dividen receivable, ada current asetnya sudah berubah, plan aset juga berubah, investasi juga berubah. Tidak 90 lagi, tapi jadi 108 ya. Nah, jurnal eliminasinya, yang pertama eliminasi debitnya selalu apa? Stockholders equity ya. Stockholders equity, kemudian jika ada goodwill tambahkan, jika ada selisih aset ditambahkan, nah gitu ya. Goodwill-nya kan tadi awalnya berapa? 20 ya. 20 karena nggak ada amortisasi ya tetap 20. Nah, untuk capital stock tetap 60, tapi retained earning tidak 20 lagi karena ada perubahan apa? Retained earning berubah karena apa? Halo? Apa? Net income mungkin, Pak. Net income sama? Dividen. Dividen. Net income menambah, dividen mengurangi ya. Sama dengan investasi tadi, ada perubahan dari net income dan dividen. Nah, kemudian jurnal lawannya adalah investasi pada SON tidak 108, terus non contra interest. Kalau di metode equity, cara mencari non interest ini adalah tinggal proporsional dari investasinya ya. Nah, ini investasinya kan 90%. 90% adalah 108. Berarti kalau 10% berapa? Ya 10 per 90 kali 108. Ketemulah 12 ya. Nah, selain ini ada akun reciprocal lain. Di sini muncul dividen receivable 18. Dividen receivable itu berkebalikan dengan apa? Berreciprocal dengan apa? Dividen payable. Dividen payable. Jadi ada piutang dan ada utang. Jadi induk punya piutang terhadap investasi anak, entitas anak. Anak punya hutang terhadap entitas induk. Jadi dividen payable di debit, dividen receivable di kredit. Nah, kemudian juga bisa juga timbul piutang dan utang selain untuk dividen ya. Ada utang piutang aja kan boleh-boleh saja induk punya minta diutangi oleh anak atau sebaliknya anak miutangi ke induk gitu ya. Tinggal dibalik aja account payable debit pada piutang atau kredit ya, atau other current asset di sini. Jadi yang reciprocal harus dieliminasi. Reciprocal tidak hanya stockholders equity sama investasi pada anak ya. Ingat, tidak hanya stockholders equity dengan investasi pada anak. Tapi juga bisa muncul dividen receivable pada dividen payable, utang anak perusahaan dengan induk gitu ya. Sampai di sini ada angka-angka yang bingung ini enggak? Ini kalaupun enggak disebut dividen receivable udah jelas ini adalah hubungannya dengan entitas anak. Tapi kalau yang payable dengan current asset ini harus disebut di soal. Kalau di sini nggak disebut emang bingung jadinya. 10 dari mana? Ya ini asumsi ya, ada utang piutang di antara entitas anak dengan entitas induk $10. Nah, tinggal masukkan di worksheet-nya. Kalau yang kas nggak ada pengaruh berarti tinggal dijumlah, kemudian dividen receivable adalah dieliminasi, dan selisihkan, dihilangkan dengan dividen payable. Atau current asset tadi selain dijumlah ada pengurangan untuk yang reciprocal, 10 tadi dengan utang di sini ya. Plan aset tinggal dijumlah karena nggak ada selisih, investasi pada anak harus dihilangkan, dieliminasi dengan stockholders equity, dan non-control interest, goodwill dimunculkan, amortisasi ekses juga muncul di sini ya. 120.
Oh, tapi di sini kan enggak ada, sebenarnya enggak ada ya, ini kan hanya penyeimbangan. Enggak, ini hanya ini nih, penyeimbang aja nih. Sebenarnya enggak ada aksesnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini item-item ini adalah kunci ya, artinya harus diingat ya. Investasi di Invest Anak tak akan muncul pada laporan keuangan konsolidasi. Investasi di Anak ini adalah akun yang ada di mana? Akun yang punyanya Indo apa Anak? Indo, Pak. Indo. Ekuitas pada laporan keuangan konsolidasi berupa ekuitas induk ditambah dengan ekuitas kepentingan non pengendali. Jangan lupa, kalau tidak 100%, ekuitasnya adalah yang di laporan keuangan induk adalah ekuitas induk ya, ditambah yang NCI kalau ada. Nilai akun NCI proporsional dengan nilai akun investasi pada investasi anak. Pada saat kita menggunakan metode ekuitas. Kita sarannya pakai ekuitas saja ya, jadi nggak usah belajar yang cost method, biar mudah karena ini proporsional kan. Mencari NCI ya 108 kali 10 per 90. Karena proporsional. Bagaimana amortisasi setelah tanggal perolehan gitu ya. Jadi ini berarti ada selisih ini, selisih aset. Kemudian setelah berjalan setahun, bisa setahun, bisa setengah tahun, jalannya setelah akuisisi itu ya. Bagaimana amortisasinya? Amortisasi itu kalau yang terkait inventory dan current asset, biasanya dijual pada tahun yang bersangkutan. Di income statement itu masuk, kalau inventory masuk cost of sales atau harga pokok, kalau current asset masuk ke expense. Ya. Kemudian building, plan, paten itu diamortisasi semasa usianya. Sisa masa manfaat ya. Jadi kalau sudah berjalan 10 dari total 40, berarti ya 30, tinggal 30 dibagi dengan amortisasinya. Bebannya akan menjadi amortisasi atau depresiasi atau amortisasi expense kalau paten ya. Nah ini Mbak Ende, ini paten kan, di sini disebut nih paten. Tapi nggak akan ada goodwill. Kalau paten bolehlah ada. Land, copyright, hak cipta, land ini tidak akan diamortisasi, dianggap tetap. Kalau long term debt, utang, jika ada selisih itu adalah mengikuti jatuh temponya berapa lama. Nah, itu akan masuk menjadi interest expense. Ini adalah akun-akun yang di laporan laba rugi nanti yang konsolidasi ya. Ini yang tadi yang disebut soal mengikuti soal yang tadi. Di sini kan ada selisih 65 ya. Inventory sama plan. Ya berarti kalau inventory ya langsung amortisasi tahun itu 25, maka endingnya akan 0. Plan 40 diamortisasi selama 10 tahun akan dikurangi 4 akan menjadi 36 di akhir tahun setelah akuisisi ya. Amortisasinya adalah total 29. Jadi dari selisih 65 diamortisasi 29 akan selisih akhirnya akan menjadi 36 ya. Yang contoh berikutnya tadi ada plan 60 diamortisasi 4 tahun, liabilities minus 5 atau under value liabilities dibagi 5 tahun, goodwill 35 tetap tidak diamortisasi. Maka eksesnya 60 dibagi 4 tahun jadi 15 tahunnya. Amortisasi eksesnya pada akhir tahun setelah setahun periode akuisisi akan menjadi 45. Liabilities 5 akan diamortisasi 1 karena 5 tahun.
akan menjadi minus 4. Goodwill tetap jadi 35, 45 tambah 35 kurangi 4, 76. Jadi selisih 90 pada saat akuisisi, diamortisasi selama setahun, 14, di sisa akhir tahun setelah akuisisi akan menjadi 76. Ini contoh yang 3 contoh yang di depan tadi ya, melanjutkan ya. Nah, di sini inventory 10 diamortisasi tahun yang bersangkutan, land 20 tidak diamortisasi, begin and proses ini tidak masuk di income statement-nya Indo ya, jadi nggak dipermasalahkan. Kemudian inventory awalnya 10, diamortisasi langsung 10, jadi 0 pada akhir tahun setelah akuisisi. 20 diamortisasi land karena land tidak diamortisasi maka akan tetap 20. Jadi dari selisih 30 saat akuisisi diamortisasi 10 maka di setahun setelah akuisisi akan menjadi 20. Selisihnya ya. Nah, di samping konsolidasi neraca kita juga kenal konsolidasi laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi juga harus dikonsolidasi. Tidak hanya neraca ya. Contoh data yang secara lengkap di sini. PAM memperoleh 90 sekepentingan SON pada tanggal 31 Desember 2016 dengan nilai 10.200. Cost investasinya 10.200 ya. Pada saat itu kita SON terdiri dari 4.000 saham biasa, 1.000 Wagyu dan 900 laba ditahan. Jadi stok Gades Equity total berapa ini? Halo? 5.900, Pak. Ya. Nah, 10.200 itu 90%. Jadi implied value-nya berapa? Untuk membandingkan dengan book value yang 100% ya. 11.333. Ya. Ini siapa yang jawab? Saya, Pak. Abdul Malik Muluk, Pak. Abdul Malik Muluk. Ya. Iya, Pak. Iya. Yang lain gimana nih? Paham enggak? Aduh. Saya takutnya yang paham cuma Abdul Malik, Kevin, Joy Andreas. Halo? Paham, Gimana? Pak. Brenda paham Mbak Brenda? Ayo? Paham, Mbak. Paham ya? Jangan bilang paham, tapi sebenarnya masih ganjel. Nanti saya jadi merasa bersalah kalau UAS nanti seperti yang UTS kemarin. Udah saya kasih materi soal yang sama dengan ujian. Ternyata ujiannya jeblok. Wah, itu yang saya gelo sekali. Gelo itu agak kecewa ya. Kecuali kalau soalnya itu beda dengan yang saya latihkan, lah itu baru saya enggak ini lah, sama. Ternyata memang ini kelemahan dari online itu susah, kasihan bagi yang istilahnya harus perlu ini ya, artinya nggak bisa langsung nangkep gitu ya. Dan saya nggak bisa melihat gitu ya secara langsung anak ini gimana gitu ya. Kalau offline kan saya bisa ngecek saat ngerjain, saya datangi. Nah, seperti ini kan ya itu akhirnya pada gandul kalau yang nggak paham, dan saat ujian bahaya. Yang bisa yang langsung nangkep gitu, bisa belajar mandiri. Tapi ya moga-moga lah nanti UAS. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Tolong kalau memang belum paham, tanyakan saja bagian mana yang belum paham. Mbak Desi sudah memberikan solusi ini. Kalau malu bertanya, chat aja.
chat melalui Mbak Desi, nanti biar Mbak Desi yang nyerahin ke saya. Ditulis, nanti biar di-share ke saya gitu loh. Jadi saya bisa menjelaskan. Ya. Pada tanggal tersebut, inventari tanah dan bangunan sound tercatat understated, masing-masing sebesar 100, 200, 1000. Peralatan tentang tercatat overstated 300 dan 100. Jadi selisihnya tadi, berapa tadi? 11. 10.200 dibagi 90%. 11.33 bandingkan dengan berapa tadi? 5.000. Bandingannya berapa tadi? 5.900. Maka ada selisih berapa? 5433, Pak. Ya, berarti ada selisih 5433. 5433 selisihnya pada ini 100, 200, 1000. Understated kan? Berarti plus kan ini. Berarti 1.300. Nah, ditambah, kurang dulu peralatan ternyata overstated ya. Peralatan overstated 300. Berarti 1.300 kurangi 300 dulu. 1.000 ditambah overstated vessel 100. Berarti 1.100. Padahal selisihnya 5433. Berarti top. Anunya berapa? Masuk ke mana ini? Masuk ke mana? Pak. Goodwill. Berapa goodwill? 4333. Tadi kan berapa tadi? 1.300 dikurangi 300. Kan 1.000 kan? Padahal selisihnya total 4.333 ya. Ya, berarti goodwill-nya berapa? Goodwill-nya yang 4333, Pak. Oh iya ya, 5.433 dikurangi 1.000 dulu ya. Ketemu. Kita lihat sini. Nah, di sini ya. Kan 11.33. 10.200 dibagi 90%. Nanti kan 11.33 untuk ketemu implied value. Dibandingkan dengan stockholders equity 5.900, maka selisihnya adalah 5433. Nah, 5433 ini kita alokasikan pertama kepada inventory 100, land 200, building 1000 karena under value, equipment over value minus 300, note payable under over value maka plus 100. Jadi selisihnya pada goodwill 4333 ya. Maka dibikin tabel seperti ini, amortisasi saat akuisisi berapa, kemudian current amortisasi setahun itu, setahun setelah akuisisi, dan amortisasi setahun setelah akuisisi. Sampai di sini ada yang bertanya? Angka-angka ini? Mbak Desi gimana? Halo, Desi? Iya, Pak. Gimana? Ada yang nggak paham? Halo? Masih bisa mengikuti, Pak. Ada yang ngechat nggak? Nanyain. Belum ada, Pak. Tolong ya, kalau nanti setelah pertemuan ini, silakan kalau yang nggak tanya, di chat aja. Ya. Kita lanjut. Siap, Pak. Nah, kemudian ini ada laba rugi ya, laba rugi.
Laba rugi di sini sales 9523. Induknya sekian, kemudian anak sekian. Income from ini juga dieliminasi ya, karena ini adalah income from dari anak, jadi harus tidak muncul. Bagaimana eliminasi dari income from ini akan menjadi bahasan setelah pertemuan berikutnya. Ini kita masih baru mengenalkan laba rugi secara konsolidasi seperti ini. Jadi jumlahkan antara induk dengan anak. Kalau yang terkait pendapatan ya pendapatan. Kemudian beban juga ditambahkan di beban. Nah, nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Sama dengan di neraca. Penyesuaiannya ini, income from son ini akan dieliminasi dibandingkan dengan induk selisih dari dividen tadi. Nanti akan dibahas di pertemuan berikut ya. Ini baru mengenalkan secara umum. Jadi biaya penjualan, depresiasi bangunan dan beban bunga akan meningkat sejumlah dengan amortisasinya tadi ya. Depresiasinya juga akan berubah ya. Kan harusnya 700 tambah 360 kan 1060. Ternyata hanya 1000 karena yang 60 adalah amortisasi yang dari beban selisih tadi. Dari plan aset ya. Item kunci untuk mengenali bahwa dalam laporan laba rugi konsolidasi itu ya tadi yang saya sebut income from sendiri harus dieliminasi karena ini adalah mencerminkan income yang ada di akun induk, tidak boleh muncul di laporan konsolidasi karena laporan konsolidasi adalah pada intinya adalah satu perusahaan ya. Amortisasi periode berjalan termasuk dalam akun beban yang sesuai. Jadi dimasukkan pada akunnya. Amortisasi misalnya amortisasi bunga berarti pada interest expense. Amortisasi plan berarti pada depresiasi. Amortisasi inventory pada cost of sales gitu ya. Jadi sesuai bebannya yang sesuai. Dan non-control interest itu adalah proporsional terhadap income from S atau income from investee. Jadi kalau income from investee-nya 571,5, maka tinggal 10 per 90 kali ini ketemulah income non-control interest share atau bagian income untuk non-interest hanya 63,5. Ini yang juga dieliminasi. Akan muncul di laba rugi konsolidasi. Ini pushdown hanya teori aja ini, nggak terlalu Jadi sampai di sini aja dulu ya. Kita cukupkan untuk bahan materi ini. Nah, untuk latihan, silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita latihan, tapi kita ini dulu ya, chat dulu untuk ini upload di portal.
Pertanyaan pertama untuk yang sekarang tanggal 15 apa ya? Saya, Pak. Siapa? Kevin ya? Iya, Pak. Silakan ditulis jawabannya. Oke. Sekarang berikutnya nomor 17. Siapa ya? Saya, Pak. Ya, silakan. Tulis. Biar cepat di copy aja lah. Kalau bisa mungkin menyentuh formalitas aja. Ada filenya toh? Biar nggak buang waktu. Sudah, Pak. Oke. Sekarang berikutnya nomor 19 ya.
Jawab 19. Siapa? Saya Pak. Siapa ya? Saya Pak, Zamzami Pak. Oh ya, tulis tuh, gampang itu. Kok? Oke. Siapa? Berikutnya 21 siapa? Saya Pak. Putri ya. Enggak tulis itu. Oke, sekarang data. Saya upload dulu